Halo Mas Tera, gue J, Tera 18043. Halo guys, kenalin gue Hana, Tera 18002. Dan sekarang gue pengen share dikit nih tentang pengalaman gue waktu ikut magang kemarin. Halo, gue Nyoman, Tera 19052, dan gue mau ceritain pengalaman tentang magang gue. Waktu 2021 itu gue magang di i5, semacam energy startup company gitu yang fokus di geothermal. Nggak kemarin sih sebenarnya, sekarang gue masih magang di PT Home Credit Indonesia sebagai data analis. Jadi gue kemarin tuh magang di salah satu perusahaan konsultan geofisika. Nama perusahaan itu PT Geostrom Indonesia. Nah, sebenarnya untuk waktu magang gue itu udah ditentuin sih sama si perusahaannya, itu dari tanggal 7 Februari kemarin sampai nanti selesai di Agustus, jadi kurang lebih waktunya sekitar 6 bulan. Gue itu ngambil bulan Maret tahun 2022 sampai Maret akhir, jadi kayak durasinya cuma 1 bulan. Kalau nggak salah waktu itu gue mulai apply dari bulan April, terus kayaknya mulai effective workingnya di bulan Mei, kelarnya sekitar Agustus, jadi kurang lebih 4 bulanan lah. Karena perkuliahan gue itu dari awal hampir full online, jadi gue belum pernah nyoba alat geofisika atau ngaplikasiin materi yang gue dapat di kelas di lapangan langsung. Jadi waktu gue dapat info tentang magangnya, gue mau nyoba magangnya gitu. Dulu tuh kan transisi gitu ya, dari semester 6 ke semester 7, terus kayak liburannya kan rada panjang. Terus gue kayak FOMO dan gue ngerasa kayak, kayaknya wasting time gitu ya kalau misalkan liburan gue nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi gue iseng-iseng aja apply magang, dan FOMO sih, kayaknya lebih ke FOMO sebenarnya. Oke, jadi gue ngambil magang ini karena gue sih ngerasa selama hampir 4 tahun gue kuliah ini mungkin sebenarnya pengalaman dan persiapan gue untuk masuk ke dunia kerja tuh masih kurang gitu, khususnya untuk gue yang emang sudah berpikiran untuk murtad gitu dari geofisika. Jadi gue nyari kira-kira peluang apa sih yang bisa diambil selain di dunia geofisika. Nah, kebetulan banyak alumni cerita kan kalau sebenarnya kita sebagai orang geofisika itu juga ngerti soal data. Makanya gue coba nyari magang yang memang berhubungan sama data gitu, contohnya kayak data analis dan data scientist, dan gue ngambilnya data analis gitu sih. Pertama sempat lihat di timeline LinkedIn, terus juga sempat di-share di grup Tera, sama teman-teman gue juga banyak yang kayak ngasih tahu infonya gitu sih. Oke, untuk magang gue sekarang ini, sebenarnya magang gue ini tuh dari Kampus Merdeka, jadi emang kerjasama sama perusahaan-perusahaan dan salah satunya Home Credit. Dan gue dapet infonya dari grup Tera dan dari kayak Instagram yang memang ngasih tahu tuh kalau misalnya emang si Kampus Merdeka ini lagi buka magang lagi buat perusahaan gitu. Gue dapet infonya itu dari grup Tera sama dari LinkedIn. Untuk proses itu ngirim CV sama motivation letter, terus habis itu diinfoin kalau gue lolos seleksi wawancara buat ke wawancara. Cuma itu agak lama infonya. Terus habis itu gue wawancara, dan habis wawancara gue dapet chat dari orang perusahaannya kalau gue keterima magangnya. Jadi pas gue awal dapet info, yang sebenarnya si infonya itu juga dari grup Tera sih sebenarnya. Nah, gue langsung daftar untuk ngebuat akun si Kampus Merdekanya di website Kampus Merdeka itu sendiri. Dan setelah gue daftar dan segala macamnya, di situ tuh kita langsung udah bisa kayak milih atau nge-apply ke beberapa perusahaan yang memang kita mau. Caranya gimana? Sebenarnya kita harus nyantumin CV. Jadi yang pertama gue siapin tuh sebenarnya setelah gue daftar ke Kampus Merdekanya, gue tuh ngebenerin CV gue. Jadi CV gue tuh sebenarnya udah ada, cuman dibenerin jadi lebih baik gitu. Jadi ATS friendly kalau misalnya kalian tahu ATS friendly. Jadi itu gue pertama nyiapin CV. Setelah itu gue kayak nge-apply ke si perusahaannya itu dengan simpel aja sih sebenarnya. Kayak kalau di website Kampus Merdeka itu simpel gitu. Jadi ada banyak tuh list perusahaannya. Kalian bisa langsung kayak jatuhnya easy apply gitu sih. Dan di situ nanti yang penting syaratnya kalian udah punya CV sama beberapa sertifikat yang memang kalian mau cantumin gitu.
Jadi kan awalnya dapet infonya nih, terus waktu itu gue sempat masih labil gitu, daftar nggak ya? Karena kayak gue belum memutuskan apakah gue akan fokus di geothermal atau kayak di migas gitu kan. Jadi gue masih labil tuh, sampai akhirnya kayak teman-teman gue pada daftar, terus gue kayak ya udahlah ya daftar juga. Terus gue daftar, bikin proposal H-1, terus nggak lama dari apply itu dapat notif dari HR-nya di email, dikasih info kalau misalkan lanjutannya itu bakal ada interview. Cuma yang keselnya adalah gue dikasih tahu info interview itu di hari yang sama, dan kayak gue belum prepare apa-apa, dan jujurnya gue rada insecure karena teman-teman gue yang apply itu banyak kan mereka istilahnya udah emang interest di geothermal, atau mereka tuh udah ngambil matkul-matkul yang berkaitan sama geothermal kayak geologi geothermal dan lain sebagainya. Cuman kan gue belum ngambil samsek ya, jadi gue kayak masih clueless lah istilahnya. Terus bener aja tuh pas lagi interview, dites, dikasih kayak semacam penampang konseptual model geothermal gitu, dan orangnya itu minta gue buat ngejelasin atau nyeritain apapun yang gue tahu tentang penampang itu. Cuma karena kayak gue belum tahu technical geothermal gimana, jadi ya gue coba ngejelasin dan nyeritainnya dari sisi geologinya, thanks to matkul geologi fisik dan tektonofisik. Jadi gue cuma nyeritain dari sisi geologi. Cuma hokinya adalah ternyata yang ngetes gue ini adalah orang geologi. Makanya jadinya kayak gue lanjut dan diterima intern sama mereka. Jadi nggak lama dari interview itu bakal dapat notif dari HR lagi, kayak langsung dikasih kontrak kerja gitu buat langsung ditandatanganin. Di situ nggak lama langsung mulai internnya deh. Simpelnya adalah pertama tuh gue tuh memodelkan data, jadi membuat data model dengan bahasa SQL lah, dari database yang jumlahnya tuh banyak, itu kisaran ratus ribuan sampai bahkan bisa sampai jutaan gitu datanya. Gue modelin dan gue simpelin supaya gue bisa visualisasi dalam dashboard. Nah, setelah gue visualisasi dalam dashboard itu kan lebih bagus itulah, jadi kayak bentuk chart, bentuk tabel dan lain-lain. Terus baru setelah datanya tervisualisasi dengan baik, gue bisa menganalisis nih. Contohnya kayak gimana? Misal gue bisa menganalisis kayak si interaksi yang dilakukan sama si customer dari si home creditnya seperti apa. Gue juga jadi bisa mungkin ngelihat perilaku dari si customernya ini tuh seperti apa sih di home credit, yang nantinya bisa dianalisis jadi lebih baik. Terus bisa gue report ke atasan gue, dan nantinya si data-data itu bisa berguna juga buat divisi-divisi lain di si perusahaan ini gitu, di perusahaan si home credit ini gitu sih sebenarnya simpelnya. Oke, jadi basically magang aku tuh ngerjain 2 project utama. Yang pertama itu kayak fokus bikin video untuk platform education mereka. Jadi si I5 ini punya educational platform namanya Jiwa Learning, yang isinya itu kayak video-video untuk belajar khusus geothermal, baik untuk mahasiswa ataupun kayak profesional gitu. Dan di sini kita sebagai intern diminta untuk bikin video mulai dari kontennya apa, skripnya apa, videonya gimana, bikin videonya juga kita, editingnya kita, voice overnya kita, sampai subtitlenya pun juga kita. Jadi emang from scratch sampai hasil akhirnya tuh kita semua yang megang. Terus yang kedua, kita juga dikasih case study, jadi kayak dikasih salah satu lapangan geothermal gitu, terus kita diminta untuk cari data dan coba analisis kira-kira lokasi top of reservoir-nya tuh di mana, kira-kira lokasi pemboran terbaiknya tuh di mana. Dan di situ kita juga dikasih exposure sama teknologi mereka. Jadi si I5 ini kan teknologi company juga ya, jadi mereka fokus ngasih service dan juga teknologi untuk proyek-proyek geothermal. Dan salah satunya itu mereka punya namanya Jiwa TOR atau Jiwa Top of Reservoir. Jadi menggunakan teknologi itu tuh kita bisa ngestimasi kira-kira letak top of reservoir geothermal itu di mana, supaya kita bisa nentuin lokasi pemboran yang paling baiknya tuh di mana, kurang lebih kayak gitu. Jadi magang gue itu kayak project based gitu, ada kalau ada project baru ke lapangan, tapi kalau enggak ya udah berarti di kantor aja. Cuman untungnya kemarin itu sempat ada project, cuma gue sempat berhalangan ikut. Cuma ada satu project gitu buat ngambil data GPR buat mahasiswa tingkat akhir, sama project akhir banget itu buat kayak penutup magangnya.
Itu ngambil data geomagnetik di Sasar Lembang buat ngeliat struktur bawah permukaannya. Oke, buat teman-teman yang belum punya LinkedIn, buruan daftar, buruan bikin akun karena LinkedIn itu bisa dibilang salah satu platform yang paling powerful buat kalian nyari koneksi dan nyari job opportunity. Dan beruntungnya kalian nih, sekarang kan COVID udah rada reda ya, jadi bakal banyak banget intern opportunity yang bakal buka lagi. Beda sama pas zaman aku ataupun setahun sebelumnya yang terkendala COVID, itu tuh susah banget buat nyari intern opportunity. Jadi kalau kalian belum punya LinkedIn, mending daftar sekarang. Terus yang kedua, kalian juga harus rajin cari tahu sih. Baik dari teman kalian, atau misal dari cutting, atau dari alumni kalau misalkan kalian ada kenalan. Karena itu juga bisa menjadi link yang bagus untuk kalian dapat KP atau magang. Tipsnya, kalau misalnya lu pengen murtad kayak gue, lu follow magang update di Instagram. Di situ bakal update terus magang-magang apapun lah. Ya, tapi jangan berharap ada magang geofisika di situ. Tapi kalau emang pengen magang geofisika, ya pasti lu sering lah baca grup Tera gitu. Soalnya yang gue lihat di akhir-akhir ini juga grup Tera sering kok ngasih info magang. Kalau misalnya lu masih nanya kenapa nggak ada magang, ya mungkin lo aja yang nggak baca grup Tera sih, gitu sih. Paling tipsnya cari-cari info tentang magang, terus juga pelajarin materi-materi di kelas, karena jujur waktu udah nyampe di pas magangnya atau di perusahaan itu agak ngeblank gitu, kayak bingung lupa. Jadi mending pelajarin lagi materi-materi yang di kelas gitu. Pesannya semangat buat teman-teman yang mau magang atau yang lagi magang, terus juga buat yang lagi nyari magang, cari waktunya yang pas biar nggak chaos, sama jangan lupa pelajari materi yang ada di kelas biar kita nggak kesusahan nanti pas magangnya. Paling mungkin pesannya kalau nanti kalian udah dapat magang atau KP ya, yang pertama itu sebisa mungkin kalian harus ingat kalau misalkan kalian magang atau kalian KP itu kalian bawa nama prodi dan bawa nama ITB, dan karena pasti nanti ketika kalian intern kalian bakal banyak ketemu sama mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain, dan mau nggak mau pasti kalian nanti bakal dilihat sama supervisor kalian dan di-compare gitu kan antara mahasiswa di universitas ini, di universitas itu, ya nggak? Makanya yang pertama mungkin kalian pas kalian intern ya, sebisa mungkin give your best, tapi jangan terlalu caper. Terus pokoknya lakuin sebisa kalian, karena kalau misalnya yang aku bisa bilang ya, pas intern itu capek banget. Apalagi kalau misalkan kalian intern di company yang bisa dibilang mungkin startup, karena kan mereka masih striving untuk build their own empire kan, kayak masih striving untuk membuat nama mereka gede gitu. Jadi pasti bakal banyak banget job yang dikasih ke kalian, dan sebisa mungkin lakuin yang kalian bisa, yang terbaik sebisa mungkin. Karena siapa tahu gitu kan, nanti ketika kalian udah kelar intern sama mereka, kalian bisa dapat offer lainnya gitu. Bisa mungkin nanti ditawarin jadi freelance, atau mungkin nanti setelah kalian lulus kalian bisa direkrut lagi sama mereka, kan who knows. Jadi do your best. Oke, untuk teman-teman Tera yang memang pengen magang, semoga jangan malu-maluin lah dan bertanggung jawab sama apa yang nanti kalian pilih gitu, khususnya untuk magang kalian. Jangan lupa bahagia dan pikirkan mental health kalian. Gue Hana, dan sekarang lo lagi nonton Chessy. Gue Nyoman, dan lo sekarang lagi nonton Chessy. Oke, gue J, dan sekarang lo lagi nonton Chessy. Kayak aneh deh anjing. Gue gak bisa nanyengir anjing. Bagaimana stylist? Udah oke? Udah oke. Pertanyaannya apa? Dapat info dari mana? Jadi mereka kayak ada. Sorry. Ulang. Gue udah bete ya, Tan.
ngisi form. Terus wawancara. Ya udah lanjut. Coba ya. Kalau kalian belum punya LinkedIn, suara gue lagi. Minum dulu. Minum lagi dulu. Gak apa-apa. nggak usah minum. Permudah kerja. Kayak diminta. Gue nggak fokus. Gak apa-apa. Aduh, stres. Lupa. Shit. Gak apa-apa. Dulu. Terus selanjutnya, boleh tolong ceritain dikit. Gue dicakar. Tolong. Nggak lah, pesan singkat aja kan. Makanya namanya pesan singkat Jen. Makanya harusnya gak gua yang di sini. Gak apa-apa. Yeay! Thank you guys. Bonus bloopers. Dicakar kucing.